Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya atau PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat estimasi kenaikan limbah medis selama masa darurat pandemi COVID-19 di Indonesia sebesar 30%. Limbah B3 medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat padat, cair, atau gas. Limbah B3 medis padat memiliki karakteristik yang dapat menyebabkan infeksi seperti masker bekas, alat suntik bekas, alat swab tes COVID-19 bekas, alat pelindung diri atau APD bekas. Limbah medis dapat bersumber dari rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau fasyankes lainnya. Limbah medis juga dapat bersumber dari masyarakat. Kegiatan yang menjadi sumber limbah medis diantaranya adalah pelayanan kesehatan pasien COVID-19, pemeriksaan COVID-19 yaitu swab test dan rapid test, alat pelindung diri atau APD bekas pakai petugas kesehatan, masker bekas dari penggunaan umum di masyarakat, serta sisa pangan dan tisu bekas pasien isolasi mandiri. Indian Environmental Scientists Association atau Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia menilai penanganan limbah medis selama pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan cepat agar tak menimbulkan masalah baru. Indonesia memerlukan tempat pengolahan limbah medis lebih banyak dari sebelumnya guna mengantisipasi melonjaknya jumlah sampah medis. Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan 6 langkah sebagai berikut. 1. Pengurangan dan pemilahan. Hindari material yang mengandung B3 untuk mengurangi penumpukan bahan kadaluarsa dan perawatan sesuai jadwal. Pisahkan dan wadahi sesuai jenis dan karakternya. 2. Penyimpanan. Simpan limbah medis sesuai ketentuan pewarnaan, simbol, dan label. Simpan limbah medis sesuai waktu yang ditentukan. Buat catatan dan laporan penyimpanan limbah medis. 3. Pengangkutan. Angkut limbah medis dengan kendaraan bermotor sesuai aturan yang berlaku. 4. Pengolahan. Lakukan pengolahan limbah medis dengan teknologi termal atau panas, insinerator, autoklaf, microwave atau iradiasi frekuensi radio. Atau lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal seperti ekapsulasi, inertisasi, desinfeksi kimiawi atau teknologi biologis. 5. Penguburan. Penguburan dapat dilakukan apabila tidak tersedia pengolah limbah medis. Kubur limbah medis hanya untuk jenis limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Penimbunan. Timbun limbah berupa abu insinerator pada fasilitas penimbunan saniter atau terkendali atau akhir limbah medis berizin. Lakukan proses penimbunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daku Ing selaku yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan merasa terpanggil untuk ikut andil bagian di dalam pelestarian lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu solusi yang dilakukan adalah membuat unit pengolahan sampah yang efisien dan efektif dan juga ramah lingkungan. Dengan tempat pembuangan air secara sektoral, maka daya angkut sampah dan jenis kendaraannya dapat lebih berdaya guna hingga kebersihan pada tempat pembuangan sementara bisa dapat lebih terjamin. Sampah-sampah yang diangkut sebelum dimusnahkan dilakukan proses pemilahan oleh para pemulung yang terkoordinasi dengan baik sehingga sampah tersebut dapat diolah kembali menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Penerapan sistem ini selain untuk menanggulangi masalah kebersihan, juga membuka lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi para pemulung. Untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, langsung bisa dimusnahkan dengan satu alat yang bernama insinerator. Insinerator, di sanalah berakhirnya sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan yang relatif kecil dengan kapasitas rata-rata 2,5 sampai 3,5 meter kubik per jam dan telah melalui proses uji emisi.
Insinerator adalah alat penghancur sampah atau limbah yang menggunakan pembakaran nyala api dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya. Insinerator berubah bentuk sampah menjadi abu, partikulat, gas, dan panas pada suhu tinggi 100 derajat Fahrenheit sampai 1800 derajat Fahrenheit. Proses tersebut disebut insinerasi. Dengan konsep pembakaran metalurgi, memiliki sistem pembakaran aktif dengan 2 ruang bakar yang mengoksidasi gas buang dan menghilangkan asap. Dengan cara pengoperasian dan perawatan yang mudah, murah, dan tahan lama. Memiliki sistem pengaman gas buang dengan filtrasi ganda, yaitu pemanasan dengan suhu yang tinggi, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan serta di bawah standar yang ditentukan. Insinerator dapat digunakan terhadap berbagai macam limbah organik, termasuk minyak, pelarut, bahan farmasi, dan pestisida. Proses ini tidak umum, digunakan terhadap limbah organik seperti lumpur, logam berat, heavy metal sludge, dan asam-asam anorganik. Insinerator berfungsi untuk mengurangi volume sampah dan membunuh bakteri sampah, sedangkan untuk limbah terutama limbah B3, yaitu untuk mengurangi sifat-sifat yang berbahaya seperti racun dan radiasi. Pada insinerasi, limbah dimasukkan ke ruang atau tungku pembakaran yang telah dipanaskan sebelumnya sampai dengan suhu minimum dengan menggunakan bahan bakar tambahan dan hemat seperti gas alam atau minyak bakar seperti solar dan kerosin. Gas hasil pembakaran dikeluarkan atau dibuang melalui cerobong. Gas yang telah dihasilkan telah dibersihkan dari polutan sebelum dilepas ke atmosfer.